الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأخيار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, wabah melanda kota Baghdad. Pada tahun 449 Hijriah, kota Baghdad dan daerah sekitarnya dilanda paceklik. Harga-harga melambung tinggi, rumah-rumah terkunci rapat, dan mengurung para penghuninya yang terkapar. Jalan-jalan lenggang, tak ada pengguna kuda maupun pejalan kaki. Orang-orang pun memakan bangkai karena makanan sangat langka. Sudah menjadi pemandangan yang jamak ketika seorang wanita menenteng paha anjing. Sudah jamak pula ketika seorang laki-laki memanggang bayi di atas tungku perapian lalu memakannya. Bahkan seekor burung yang mati jatuh dari atap dikerubungi oleh 5 orang dan dibagi di antara mereka. Sepucuk surat dari Burham menuliskan bahwa pada masa itu dalam sehari saja 18.000 orang mati. Hingga ditulisnya surat ini, selama berlangsungnya wabah telah meninggal 1.550.000 orang. Pasar-pasar senyap, jalan-jalan lenggang, pintu-pintu rumah terkunci rapat. Keadaan mencekam, ketentraman tidak ada lagi. Kata Ibnu Jauzi, Azerbaijan sedang dilanda malapetaka besar. Hampir seluruh penduduknya meninggal. Malapetaka juga melanda kota Ahwaz dan kota-kota lain. Kelaparan menghampiri di seluruh negeri. Sangat jamak dijumpai orang-orang fakir memakan anjing, serta menggali kuburan lalu memakan mayat-mayat yang ada di dalamnya. Ketika itu sepanjang siang dan malam orang-orang hanya memandikan mayat, mengkafaninya, dan menguburkannya. Pada saat itu satu lubang kuburan digali dan diisi dengan 20-30 mayat. Pada waktu itu seorang yang sedang duduk tiba-tiba hatinya pecah. Darah berhamburan keluar dari mulutnya dan seketika orang itu mati. Orang-orang pun berbondong-bondong bertobat bersedekah sebanyak mungkin. Namun tak ada seorang pun yang bersedia menerima sedekah mereka. Ketika itu orang fakir bilang bila disodori dinar dan dirham akan berkata, "Saya hanya menginginkan sesuatu yang dapat menghilangkan rasa lapar walaupun sepotong roti." Minuman keras ditumpahkan, alat-alat musik dihancurkan. Orang-orang menetap di masjid untuk beribadah dan membaca Al-Quran. Hampir tak ada lagi orang-orang yang menyimpan minuman keras. Adapun seorang yang sedang sekarat menunjukkan drum besar berisi minuman keras kepada penjenguknya. Orang yang menjenguk itu pun menumpahkan isinya, kemudian orang tersebut mati dengan mudahnya. Ada pula orang yang meninggal di masjid dengan meninggalkan 50.000 dirham di sisinya. Ketika ditawarkan kepada orang-orang, tak seorang pun yang bersedia menerimanya. Uang tersebut ditinggal di masjid selama 9 hari. Dan tidak ada seorang pun yang menginginkannya. Setelah itu ada 4 orang masuk ke masjid untuk mengambil uang tersebut, namun mereka mati seketika. Tak satu pun dari mereka keluar dari masjid dengan selamat. Mereka semua mati. Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar bin Muhammad yang sedang sibuk bekerja bersama 700 pembantunya meninggal bersama. Sebagian besar pembantunya hanya 12 orang saja yang tersisa. Ketika Sultan Rabi bin Ali kembali ke negerinya, ia mendapati negeri yang telah hancur. Beliau pun mengirim seorang utusan dari penduduknya yang tersisa ke salah satu sisi negerinya. Di perjalanan utusan tersebut berpas-pasan dengan sekelompok orang. Sekelompok orang tersebut membunuhnya, kemudian memanggang dan memakannya. Wallahu a'lam bishawab.